Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok asin dikit ya, bener? Ya, kita kelilingin. Setengahnya aja ya, ingat. Aduh, ini tuh teksturnya kayak gampang patah gitu. Nah. Terus kita tempelin ke meisesnya. Meisesnya tuh gede-gede banget sih menurut aku. Kayaknya akan lebih bagus tuh sebenarnya kalau bola-bola. Nah, lucu banget bentuknya. Tuh, bikin kita tuh lebih berkreasi lebih lagi. Tapi aku penasaran mau nyoba si pisangnya. Aku coba dulu ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Pisang banget. Hai teman-teman milenial, ketemu lagi sama aku Putri di Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini aku balik lagi dan aku akan nemenin kalian pastinya yang lagi sibuk sekolah. Lagi sibuk sekolah jangan nonton TV sih ya, tapi misalnya lagi weekend gitu ya, atau misalnya teman-teman lagi sibuk kerja, jadi sambil nontonin review aku hari ini. Nah hari ini tuh aku bukan hanya sekedar nge-review makanan, tapi kita akan nge-DIY sebuah permen yang belakangan ini tuh lagi hits banget. Jadi kalau teman-teman tahu pop apa yang namanya ini Poppin Cookin. Jadi ini adalah salah satu permen dari Jepang yang kita tuh biasanya kan kalau makan permen gampang gitu ya, langsung makan, tapi ini kita disuruh import dulu. Kita disuruh nge-DIY permen dulu yang kayaknya sih seru banget. Jadi aku sudah ada 2 tipe permen hari ini dari Poppin Cookin. Yang pertama kita akan ngebuat permen yang bentuknya itu kayak sushi. Terus yang kedua kita akan ngebuat permen yang kayak cemilan-cemilan gitu. Jadi nanti kayak ada kentangnya, terus ada pisang coklat, pokoknya bentuknya tuh lucu-lucu banget. Nah, yang pertama aku mau nge-review sekaligus aku mau nunjukin gimana sih cara ngebuat si Poppin Cookin ini. Jadi yang pertama aku mau nge-review yang sushi dulu. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di belakang packagingnya itu mereka tuh udah ngasih tahu step-stepnya itu kayak apa. Meskipun memang ini bahasanya bahasa Jepang, cuman menurut aku dengan ngelihat gambarnya sendiri aja tuh udah cukup menggambarkan sih ya. Jadi ini juga lucu banget, dia udah ngasih guidance-nya bentuk sushinya seperti apa, terus warna-warna bungkusnya itu seperti apa, makanya kita langsung aja. Nih oke, nah jadi ini yang sushi ya, dari depan tuh kayak gini. Dia bungkusnya tuh lebih besar dibandingkan yang satunya. Dan ini harganya berapa anyway? 75 dua-duanya ya? Harga itu 75.000 per package. Oke langsung aja kita buka, ada apa aja nih. Oh ternyata di dalam boxnya dia masih ada bungkusannya lagi kayak gini. Ya, ini tuh jadi bungkusannya itu bukan cuman sekedar bungkusan aja, tapi nantinya ini akan jadi wadah kita. Jadi teman-teman bukanya itu nggak boleh sembarangan asal sobek aja. Ini karena dia sudah ada arahan, udah ada guntingnya nih di sini. Jadi kita langsung gunting aja atasnya. Teman-teman nggak bisa langsung nyobek kayak buka bungkus ciki gitu ya. Oke, terus bawahnya juga ini kita keluarin isinya. Bawahnya itu kita gunting juga. Nah, nanti jadinya tuh kayak gini. Tuh. Ya, ini adalah piring-piring si sushinya nanti. Makanya bungkusnya itu nggak boleh asal dirobek atau langsung dibuang. Oke, ini kita pinggirin dulu. Kita taruh di tengah. Ini nanti yang akan jadi piring sushinya. Terus di dalamnya teman-teman kita dapat beberapa bungkus. Ya, tuh.
Jadi ini tuh ada warnanya beda-beda, memang sengaja supaya mempermudah kita tuh membedakan ini jadi base yang mana gitu ya. Jadi ada yang tebel banget, ada yang tipis, ada yang kecil juga. Terus selain bubuk-bubuk ini, kita juga dikasih, ini juga sama base permennya. Dan kita dikasih apa namanya, pipet ya ini ya. Jadi nanti tuh ini untuk ngambil airnya sekaligus ngebentuk nanti kayak telur, apa tuh namanya ini, kalau telur apa ya? Telur ikan ya, telur ikan, dan kita dikasih semacam spatula juga. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita sebelum buat yang lain-lainnya, kita buat nasinya dulu. Yang mana bungkusnya tuh yang ini. Ya, bungkusnya yang biru besar, ini adalah nasinya. Dan sebelum kita buka ini, kita tuh harus tuangin airnya dulu. Jadi bentuknya tuh kayak gini ya boxnya. Ada 5 ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Ada 6 disekat-sekatin gitu. Nah yang satu ini yang paling besar ini adalah untuk si nasinya. Sebenarnya mereka tuh gampang banget. Jadi di dalamnya tuh udah ada takaran untuk airnya. Jadi nanti kita nyesuaiin kayak ada mangkuk kayak gitu di dalamnya. Nanti airnya itu pokoknya sebanyak di sini. Ini juga harus hati-hati karena kalau misalnya airnya kebanyakan atau airnya kedikitan dia akan ngaruh ke si tekstur permennya. Oke, langsung aja. Kita ambil dulu. Nah, ini kira-kira udah sampai full gitu ya. Jangan terlalu banyak juga, yang penting dia udah memenuhi permukaannya. Sampai nutupin lah. Oke. Udah, baru kita tuang. Jangan lupa yang warnanya paling besar ya, warna biru. Itu nasinya, benar. Oke, kita gunting. Aku deg-degan ya, takut fail gitu. Nah, ini udah kita tuang. Terus langsung kita aduk pakai si spatulanya. Ini sih aku kalau boleh komen, dia tuh boxnya agak ini ya, agak letoy gitu. Oke, udah jadi sampai dia ngegumpal. Sampai dia ngegumpal banget, itu kita bentuk kayak sushi, kita roll. Tapi roll sendiri aja. Ini udah, terus kita pindahin ke sini, dia bentuknya tuh akan gini ya. Kita pindahin ke sini. Terus kita bentuk dia ke jadi 5. Ini memang harus dalam kondisi jadi 5 dong. Ini memang harus kondisi tangannya tuh harus steril ya, harus bersih banget. Oke, kita bentuk 1, ya kira-kira aja lah, nah, kan? Oke, tuh ya, udah bagi 5. Jadi ini yang nanti akan jadi base susinya. Kayaknya ada yang gede, ada yang kecil ya. Ya, nih, dia ada 5. Oke, ini kan base-nya udah. Sekarang baru kita ke topping atasnya itu. Jadi dia itu toppingnya yang pertama kita harus bikin telur tuh apa ya kalau di sini? Tamago. Jadi sebenarnya ini tuh gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat boxnya, dia tuh ada 1, ada A, ada B, terus kayak ada tekstur. Nah ini tuh ngebantu kita untuk membedakan kita pakai bungkus yang mana. Jadi karena kita mau bikin telur, kita yang telur itu ada yang digambar telur, terus yang satu lagi telur, satu lagi apa tadi? Yang merah tuh kayak crab gitu ya? Kayak crab, salmon, tuna, salmon kayaknya salmon deh, salmon. Terus nanti ini ada yang huruf A sama B. Oke, kita bikin yang ini dulu ya, tamagonya dulu ya. Seperti biasa, kita tuang dulu airnya. Oke, sampai di batas garis. Nah, ini udah di batas garis, baru kita tuang yang tamago. Nggak bau telur, bau manis. Enggak, baunya manis semua kok. Oke, kita tuang. Pokoknya aku saranin airnya jangan terlalu banyak, mendingan dikit-dikit dulu. Mendingan dikit-dikit, yang penting nanti kalau kurang baru. Oke, yang tamago udah, sekarang kita ke yang sebelahnya. Oke, terus kita ke yang salmon. Dia yang salmon itu warnanya merah, merahnya
Merah, enggak, lebih merah lagi bahkan nih dari salmon. Tuh, ya. Kalau tadi kan yang nasi itu langsung jadi, ini kita tuh harus nunggu gitu. Oke? Nah, sekarang udah, lanjut kita bikin si telur ikannya dulu. Tapi bikin telur ikannya itu ada 2 tahap, jadi ada 2 saset nih teman-teman. Yang warna hijau ini adalah base yang nanti akan ngebentuk bulat-bulatnya. Nah, kalau yang oranye ini, dia base si bulat-bulatnya itu. Oke, kita lagi-lagi kita tuang airnya. Udah sesuai sama garisnya, terus next kita tuangin yang ini dulu, yang huruf B dulu ya. Yang huruf B alias telur mata ikannya. Nah, sekarang kita tuangin yang base-nya ini. Yang warna hijau atau yang huruf A. Nah, dia warnanya itu akan biru. Tuh, dia tuh nanti akan ngebentuk si oren-orennya ini. Gimana caranya kita ngebentuk bulat-bulatnya? Kita pakai pipet. Nah, kita pakai si pipet ini untuk ngebentuk bulat-bulatnya. Jadi kita angkat. Nih ya. Nanti udah kita angkat nih. Nah, ini kan kita tarik nih yang si base telur ikannya ini, baru kita tetesin ke yang sebelah. Kita bentuk sampai banyak pokoknya. Tuh ya, kelihatan gak sih udah jadi? Wow. Sekarang udah kita bikin telur ikannya, udah bikin tamago, salmon. Sekarang kita bikin rumput lautnya. Jadi rumput lautnya itu adalah dari sini. Nah, ini aku pinggirin dulu ya sambil nunggu kering. Iya, dia kotak. Tapi nanti kita bentuk jadi kayak terasi. Iya, bener-bener lagi. Kayak terasi. Nah, ini tuh nanti kita bentuk jadi rumput laut dan di sini tuh udah ada size-nya di piringnya ini ya. Nah, ini kita tarik, kita benyek-benyek, kita bentuk kayak rumput laut dan di sini udah ada size-nya. Ini tuh kayak permen karet teksturnya dia. Nah, cuman ini aku kayaknya agak kurang kotak ya. Bentuknya agak-agak lonjong gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting di sini udah ada size-nya, nanti kita ngikutin yang di sini. Kalau bisa sih jangan terlalu tipis karena nanti gampang patah takutnya. Oke. Sekarang udah semua bahan-bahannya, nasinya udah, terus rumput laut udah, telur ikan udah. Sekarang kita harus ngebuka si tamagonya. Oh, kecap asinnya belum, ketinggalan, sorry. Kecap asinnya belum. Jadi kecap asinnya ini kita taruh di bagian nasi. Jadi yang sebelumnya itu tempat kita bikin nasi, sekarang kita buat untuk si kecap asinnya itu. Yang warna coklat itu untuk kecap asinnya. Nah, kita aduk. Sebenarnya dia tuh nggak harus sampai berbentuk apapun gitu ya. Kayak berbentuk sampai kental tuh nggak. Yang penting dia cukup cair, encer aja. Warnanya penting coklat. Jadi menggambarkan kecap asin. Oke, kecap asinnya udah. Sekarang kita ngebentuk si tamagonya. Tapi kayaknya tamagonya tuh agak-agak entah belum kering atau gimana gitu ya. Nggak tahu ya bisa kita ambil atau enggaknya. Oh bisa. Oke. Jadi ini dia tamagonya. Bentuknya. Tuh ya. Dia bentuknya tuh sebenarnya kalau teman-teman ngeliat dari atas dia tuh rada basah, rada lengket dan ringkih juga. Tapi sebenarnya dia udah bisa kita ambil, udah bisa kita potong. Makanya aku pinggirin dulu. Terus sekarang kita ambil yang salmonnya. Oke. Ini dan dia tuh ada potongannya jadi bisa kita bagi 2 langsung. Oke, langsung aja kita bentuk. Yang pertama kita bentuk yang ini dulu ya, yang si nasi dan salmonnya. Oke, kita bentuk nasi. Ini nasinya udah. Kita taruh di piring yang pertama ya. Terus kita taruh salmon di atasnya. Tuh ya. Nah, nasinya kurang. Dia kayak gini. Terus kita taruh di atas piring yang pertama. Terus yang kedua bentuknya yang pakai tamago. Tamagonya ini kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2. Kita taruh di piring yang kedua, terus kita tumpuk lagi di atasnya. Kayaknya gedean tamagonya ya daripada nasinya. Oke, terus selanjutnya kita bentuk lagi yang kayak gini nih. Ya.
Jadi nasi pertama, terus kita taruh telur ikan di atasnya. Ini sebenarnya kreasi sendiri loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngebentuk sushi sendiri, tuh ya, itu boleh banget. Oh kebalik, salmonnya dulu ternyata, sorry. Salmonnya dulu, ya. Nih, kita taruh salmonnya di sini setengah. Terus kita taruh lagi tamagonya. Ih seru deh main kayak ginian. Tuh ya. Baru kita taruh telur ikan di atasnya. Oke, sudah 3 menu salmon. Menu sushi. Terus habis itu yang ini aku mau bikin sama lagi. Ya. Kita taruh salmonnya di atas. Terus kita taruh lagi tamago. Ya. Dan kita kasih telur ikan. Oke. Terus yang terakhir kita pakai yang rumput laut. Jadi yang nasi ini kita gulung pakai rumput laut sampai dia ngelingkarin ininya. Terus di atasnya kita kasih telur ikan. Nah. Oke. Gimana, mirip kan? Mirip lah ya. Dikit-dikit. Ini masih ada satu lagi telur ikannya. Oke, sudah jadi. Tapi ini piringnya ada 6, tapi aku bikin 5 karena menurut aku nasinya itu dikit banget. Jadi nggak cukup kalau misalnya kita bikin 6 sushi. Dan yang terakhir jangan lupa kita harus pakaiin kecap asinnya. Nah, kecap asinnya kita tetesin di atasnya sesuai selera. Nah, tara, sudah jadi. Ini dia Poppin Cookin yang seri sushinya. Jadi ternyata ya teman-teman kalau misalnya kita ngelihat langsungnya tuh nggak sebesar yang digambar. Menurut aku tuh gambarnya tuh kayak cukup lumayan besar, tapi ternyata enggak. Dan sebenarnya piring-piring ini tuh kalau misalnya teman-teman mau kreasi lebih lagi tuh bisa digunting jadi bentuknya piring beneran. Tapi sebenarnya menurut aku lebih gampang kayak gini juga. Jadi lebih aman, nggak berantakan. Nah, sekarang kita cobain. Karena nggak mungkin aku makan semuanya, aku masih mau nyobain yang satunya lagi. Jadi aku mau cobain yang semuanya tuh ada. Kayak tamagonya ada, terus salmonnya ada, nasinya ada, telur ikannya ada. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok asin dikit ya, bener? Karena ada kecap asinnya tuh berasa dikit. Tapi dominan manis, rasanya tuh kayak permen-permen import gitu loh. Yang manis doang. Tapi yang jelas dia tuh setiap, apa? Nabrak kenapa? Iya, asinnya tuh ada dapet, makanya kayak asin ketemu manis. Tapi bau bubble gumnya tuh sangat nyentrik banget, jadi manis banget pokoknya deh. Rasanya tuh kayak permen Yupi sih ya, teksturnya juga dia kenyal. Tapi dia tuh gampang hancur, jadi masih lebih lembut. Pokoknya kayak nasi pulen. Kalau kalian masak nasi kematangan atau nasi kelebekan, menurut aku teksturnya tuh kayak gitu. Tapi rasanya semuanya tuh sama. Basicnya adalah manis, cuma karena warnanya itu mungkin yang membedakan adalah pewarnanya. Tapi sebenarnya basicnya itu manis. Ya gimana ya, menurut aku worth sih ya. Kalau misalnya kita memang sambil iseng pengen bikin-bikin. Tapi untuk proses makan sama bikinnya tuh kayaknya akan lebih lama bikinnya daripada makannya. Tapi ini cukup unik banget menurut aku, ini adalah sesuatu yang baru. Dan kalau misalnya emang kalian penasaran, patut banget dicoba. Kalian bisa beli di e-commerce ya, harganya itu satu pack ini 75.000, kalian dapat 5 sushi. Next, ini dia. Ini adalah Poppin Cookin yang versi cemilan. Ini bahkan dia size box-nya itu lebih kecil dan sama. Di belakangnya juga ada guidance-nya, ada arahan cara bikinnya, terus ada warna-warnanya juga. Jadi harusnya sih ini cukup membantu. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal nonton aku lagi nanti gimana proses pembuatannya. Oke lanjut, kita buka. Dalamnya sama, tapi manis banget kan? Manis banget. Nah ini dia, ini tuh harusnya sama bungkusnya itu akan tetap kepake juga sama kita. Jadi teman-teman kalau gunting harus ngikutin sesuai arahannya ya. Ini dia, jadi ini nanti akan jadi tempat, terus juga ini akan jadi nampan, akan kita potong-potong.
Terus ini juga akan jadi bungkusnya nih. Ya, jadi nanti kita akan gunting-gunting juga nih si bungkusnya ini untuk jadi tempat makanannya. Makanannya tuh ada kentang, terus ada ini tuh apa ya? Kayak corn dog gitu. Ada permen dan ada pisang coklat. Tapi kalau yang ini bedanya adalah kalau tadi tempatnya itu langsung kita pakai, tempatnya ini harus kita gunting-gunting dulu teman-teman ya, sesuai dengan bentuknya. Ya, jadi ke 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Oke, terus di dalamnya kita dapat spatula lagi, kita dapat ininya lagi permen untuk ngebentuk, terus dapat sikat gigi dan dapat bubuk-bubuknya sampai ke dapat mesesnya. Oke, langsung aja kita bikin, kita lihat dulu. Yang pertama kita harus bikin apanya dulu? Kita ngegunting udah, kita harus bikin permennya dulu. Permen yang merah itu dia pakai bungkus yang, jadi tenang aja, ini ngebantu banget, di gambar itu akan kelihatan ini bungkus yang mana. Kita bikin yang permen dulu, dan yang permen itu kita tuanginnya di yang bulat ya. Yang bulat 2 ini tempat untuk permen. Jadi jangan salah tempat, takutnya nanti akan ngerubah bentuk gitu. Oke, yang tadi itu kita ambil airnya pakai pipet, yang ini kita ambil airnya pakai ini. Jadi langsung kita centong. Tapi jangan sampai full banget. Langsung aja kita gunting. Terus kita tuang sini. Tuh. Ya, tinggal dibagi 2 aja porsinya. Oke. Nah, ini kurang lebih udah ya, teman-teman, sudah aku aduk sampai dia ngebentuk setengah lingkaran, pokoknya nyesuaiin ini. Terus kita diemin aja. Kita diemin sampai dia kering. Oke. Nah, tadi yang permen udah, selanjutnya kita bikin kentang. Ya, bikin kentang itu pakai yang sebelahnya, ya, pakai yang ini, yang sendirian. Ini untuk kentang, terus kita pakai bubuk yang warna hijau. Di sini ada gambar kentangnya, jadi kelihatan banget. Lanjut, kita tuangin airnya. Nah, setelah kita tuang air, kita buka. Dia tuh bubuknya kayaknya lebih banyak dibandingkan yang lainnya ya. Tuh. Ini juga dia nggak boleh terlalu encer karena dia harus teksturnya tuh harus padat karena nantinya tuh akan kita potong-potong. Oke, kalau udah kita pinggirin, terus kita diemin. Sekarang kita ke menu yang selanjutnya. Kita bikin corn dog. Jadi kalau yang tadi itu kita pakai bubuk, yang ini tuh kita udah bentuknya kayak gini. Dan di sini tuh sudah ada size-nya. Jadi di tempatnya ini sudah ada size-nya, tinggal kita ikutin aja. Oke, nih ya, di awalnya kotak. Terus kita lihat di sini ada tempatnya. Jadi kan size-nya dia ngikutin size-nya. Terus kita bentuk-bentuk dia sampai bulat. Oke, udah ngebentuk kayak gini ya, kurang lebih bantetnya kayak gini. Tuh. Terus kita tuh dapat crispy-crispy-nya. Nah, ini kita tuangin di kotak yang sebelah permen. Ya, jadi dia tuh ada gerigi-geriginya. Itu untuk bola-bolanya. Kita tuangin tuh. Wow. Baunya tuh sama menurut aku sama kayak yang sushi tadi, jadi bau-bau bubble gum. Nah, udah gitu kita gulung di sini sampai dia itu nempel si bulet-buletnya. Oke. Nah, dia sampai bener-bener bentuknya tuh harus lonjong dan nempel semua permennya. Ya, walaupun permennya tuh nyaru ya kan karena kuning si bola-bolanya ini. Tapi nggak apa-apa. Ini udah jadi, kita harus nempatin di si tempat yang corn dog ini. Oke. Satu makanan sudah jadi. Sekarang kita, kok capek ya? Capeknya tuh kayak masak beneran gitu. Iya, deg-degan pula. Oke, sekarang kita bikin yang pisang. Yang pisang itu base-nya adalah ini. Terus dia ada cetakannya juga. Jadi kita tuangin airnya dulu. Mana tadi gayungnya? Aku nyebutnya gayung. Kayak ini padahal lebih efektif pipet gitu ya menurutku daripada si gayung ini.
Terus kita tuangin ke yang bentuknya pisang. Nah, terus nuangin bubuknya, saran aku tuh harus pelan-pelan banget. Karena tempatnya itu sempit, beda kayak sushi tadi. Nah, dia tuh atasnya nggak apa-apa kita ratain, aku udah melihat tutorialnya. Dia tuh atasnya nggak apa-apa kita ratain, yang penting nanti bisa kita bentuk pisang. Tuh, agak rumit memang yang pisang ini ya. Semoga bentuknya mirip ya. Pokoknya teman-teman ngeratain aja, yang penting dia padat di cetakannya, terus teksturnya juga nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras. Oke, kita diemin dulu sampai dia benar-benar kering, baru nanti kita buka dari cetakannya. Sambil nunggu kering, sekarang kita ngebentuk si kentang goreng. Tapi sebelum ngebentuk kentang gorengnya, kita harus gunting packagingnya dulu. Ya, tuh. Ya, jadi kita tuh dapat packaging si kentangnya tuh kayak gini. Kita harus gunting dulu, ya. Tuh, ya. Dia bentuknya tuh kayak gini, dan nanti tuh kita akan bentuk seperti ini. Jadi kayak tempat, kayak corong ya, kayak gorengan ya. kayak plastik gorengan gitu. Cuman ini harusnya sih ada double tip lah at least untuk tempatnya gitu ya. Jadi dia polos kayak gini aja. Gimana coba naruhnya? Mungkin nanti buat di piringnya. Nah, oke. Sekarang udah kita gunting, kita potong-potong si kentangnya. Kita harus angkat dia dari sini. Nah, tuh kan, ini aku bilang kita tuh harus tebal. Jadi pas diangkat tidak hancur. Bahkan di sini dia itu nyediain si talenannya untuk motong, ya. Cuman mereka nggak nyediain pisaunya. Oke, bentuknya kurang lebih kayak gini. Kita balik aja biar kelihatan. Nah, tuh. Oke, aku sudah bagi jadi 5 kentang. Ya. Bentuk jadi 5 kentang. Terus, oke, kita posisinya gini. Terus kita taruh dulu kentangnya, kita masukin satu. Ini kayak kentang nggak matang. Kentang nggak garing. Kentang rebus sih ya, bener. Jadi kita bikin kentang rebus ya, bener-bener. Gimana? Karena dia tuh saking tempatnya kecil, kayaknya goreng dulu deh. Ini tuh belum digoreng, ini kayak baru keluar dari freezer gitu. Letoy kentangnya, tapi nggak apa-apa tuh, lumayan lah ya, lucu-lucuan. Oke juga, kita taruh. Nah, tapi pas ditidurin, lumayan kok menggambarkan. Ini kentang ya. Oke, sudah 2 menu. Udah corn dog, terus nih kayaknya corn dognya kurang bantet gitu. Ada corn dog, terus ada kentang goreng. Sekarang kita permen. Permennya kan tadi udah jadi. Ya, udah kering, udah lama nih. Jadi kita tuh nusuknya pakai tusukan gigi. Oke. Sebenarnya gampang, cuma tinggal kita congkel aja. Cuman lebih aman, aku akan keluarin dulu dari si cetakannya ini. Nah, dia jadinya kayak gini ya, setengah lingkaran. Kita taruh dulu, ada 2. Dia wanginya itu kayak permen kaki. Ya, kayak permen kaki. Jadi manis. Nah, ini kita taruh di sini. Terus kalau aku ngeliat di tutorialnya itu tinggal kita tusuk aja, betul nggak? Ya, betul. Tinggal kita tusuk gini. Nah. Oke. Jadilah bentuknya kayak gini. Ya. Jadi kayak lollipop, betul. Oke, sudah 3 menu, tinggal yang terakhir adalah pisang. Tapi sebelum kita buka pisangnya itu, jadi kita harus bikin saus coklatnya dulu di mangkok yang ini. Kita bikin saus coklatnya dengan ngambil air. Jujur ya, kalau untuk boxnya menurut aku lebih friendly yang sushi. Ya, lebih friendly yang sushi dibandingkan yang ini. Tapi kalau yang ini bentuknya menurut aku lebih variasi dan bikin kita tuh lebih kreatif juga lah. Oke, kita tuang. Nggak usah banyak-banyak lah ya. Ini tuh sebenarnya porsinya banyak loh. 1 bungkus tuh kalian bisa bikin 2 kali mungkin dibandingkan yang sushi tadi.
Tapi bagusnya kalau si saus coklat ini harusnya sampai kental. Biar dia nanti nempel di pisangnya. Baunya ini kayak bau kopi gitu. Bau cappuccino. Oke. Sudah jadi saus coklatnya kayak gini. Aku penasaran mau nyobain rasanya. Enak loh. Rasa kopi. Tapi tetap ada manis-manisnya. Oke, sekarang kita buka yang pisang. Pisang takut. Sebenarnya nggak usah takut sih, karena masih ada lagi bubuknya. Jadi kalau fail, kita bisa tetap bikin lagi. Cuman kan kayak udah capek gitu ya. Nah ini yang aku bilang boxnya tuh kurang friendly karena agak susah dibandingkan yang tadi. Oke, tuh dia pisangnya tuh jadi 3 gitu, tapi bisa kita bagi ya. Nih, pisangnya lucu banget. Nah ini kita tusuk, ya. Ini kayak gini bentuknya. Timun, acar, kayak acar ya benar. Karena warnanya pucet ya, kurang kuning sih pisangnya. Oke, tapi nih, wah, enak banget kayak bayi, kayak bubur bayi. Ini juga harus hati-hati banget karena kalau berantakan, tuh ya bentuknya agak-agak abstrak dikit lah ya, tapi nggak apa-apa. Kita tusuk lagi, jadi kita dapat 3 pisang tapi bubuknya tuh masih sisa banyak banget. Ini mungkin teman-teman bisa dapat, ya bisa dijual lagi, bisa bikin lagi. Bisa dapat 3 pisang lagi. Oke, tapi yang pisang nggak sampai situ aja. Kita juga udah dikasih mesesnya. Ini aku pinggirin dulu ya. Nah, ini udah kasih mesesnya. Jadi tempat yang bekas kentang tadi itu bisa kita tuang untuk mesesnya. Untuk kita nanti cocol. Mesesnya dia warna-warni. Ya. Terus ini dia nggak cuma meses aja, tapi kayak ditambah sama bola-bola gitu, bola-bola kecil. Oke, nah tapi pisangnya itu kita lumurinnya jangan semuanya, tapi setengahnya doang, pakai spatula. Ya, kita kelilingin. Setengahnya aja ya, ingat. Aduh ini tuh teksturnya kayak gampang patah gitu. Terus kita tempelin ke mesesnya. Mesesnya tuh gede-gede banget sih menurut aku. Kayaknya akan lebih bagus tuh sebenarnya kalau bola-bola. Nah, lucu banget bentuknya. Tuh, dia kayak kegedean di mesesnya gitu loh, kayak pisangnya kecil. Tapi ini tuh mesesnya untuk ukuran pisang beneran gitu. Jadinya kayak gede banget. Tuh, ya. Oke, nggak apa-apa. Udah 3 pisang kita gituin. Ini dia 4 menu, sudah ada pisang, terus ada permen, ada corn dog juga, dan ada kentang. Menurut aku bentuk yang paling mirip tuh sebenarnya adalah si pisang itu dan juga kentang gitu ya. Kalau yang lain kan kayak ya udahlah ya. Tapi bedanya dengan si sushi tadi, ini rasanya menurut aku akan lebih variatif harusnya. Terus bentuknya juga lebih variatif, jadi bikin kita tuh lebih berkreasi lebih lagi. Tapi aku penasaran mau nyoba si pisangnya. Aku coba dulu ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Pisang banget. Kayak permennya tuh pas makan tuh kayak nggak berasa permen, kayak makan bubur bayi. Tapi pakai coklat, enak serius, yang pisang enak banget. Harusnya kayak segede pisang beneran gitu ya. Bener, mahal kali ya, sejempol ya paling nggak, bener sih. Ini kayak sekali gigit, oke, enak sih yang pisangnya. Aku mencoba yang permen ya sekarang ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Rasanya kayak permen kaki tapi kenyal gitu loh, dan lebih manis sih menurut aku. Aku kurang suka sih. Karena selain manis banget, dia terlalu nyentrik gitu. Dan teksturnya tuh terlalu lembek. Oke, so far aku paling suka yang pisang. Sekarang aku mau nyobain yang kentangnya. Kentang rebus. Rasanya manis doang. Tapi masih lebih manis yang permen kaki tadi. Ini tuh manis-manas. Ya, rasa nanas.
Kalau pokoknya tahu lah ya, ada es krim yang buah-buahan nanas, rasanya tuh nanas banget. Mungkin itu yang ngebantu dia warnanya supaya kuning juga. Tapi teksturnya tuh masih lebih lembut lagi dibandingkan yang permen kaki tadi. Mungkin kalau tekstur tuh balik lagi ke kita ya, karena yang tadi aku bilang kalau misalnya air lebih banyak atau air lebih dikit tuh akan ngaruh ke teksturnya. Nah, sekarang aku mau nyobain yang ini, yang si corn dog-nya. Dia rasa mangga. Permen rasa mangga dan yang luarnya ini tuh manis doang. Enak-enak. Aku suka sih yang ini karena dia teksturnya juga lebih kayak permen karet, tapi bukan permen karet ya. Tapi dia kayak lengket, jadi nggak gampang hancur. Mungkin karena dia tuh bukannya dari bubuk, jadi teksturnya tuh lebih enak. Tapi aku tetap di antara sushi yang tadi dan ini aku paling suka yang pisang, yang pertama. Terus yang kedua, aku suka yang kentang karena yang sushi tadi jujur semuanya itu kan biasanya sama. Jadi menurut aku tuh manis banget. Jadi kalau teman-teman suruh pilih, aku pilih yang ini atau yang sushi, aku akan lebih pilih yang cemilan karena dia buatnya juga lebih seru meskipun equipmentnya tuh agak-agak merepotkan, tapi menurut aku ini lebih seru, rasanya juga lebih variatif, jadi benar-benar merepresentatifkan si masing-masing menunya itu. Tapi setahu aku sih Poppin Cookie ini tuh masih banyak lagi temanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli tinggal buka e-commerce ya. Kebetulan aku juga beli di e-commerce, harganya 75.000 per pack. Nanti teman-teman tinggal nyesuaiin aja yang mau yang mana. Jadi kalau misalnya mau ngeliat tutorialnya bisa lihat di box atau mau sama nama aku nanti tinggal nonton video aku lagi terus ngeliat tutorialnya seperti apa. Nah, itu ya teman-teman review aku untuk si Poppin Cookie ini. Menurut aku ini sesuatu yang memang agak ribet dan mungkin agak pricey untuk beberapa orang untuk sekedar membeli permen ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang baru, jadi buat kita yang untuk pengen stress release gitu ya, atau misalnya emang pengen ngaduin anak-anak, menurut aku ini adalah salah satu yang cocok banget gitu, karena ini sesuatu yang baru dan masih jarang juga di Indonesia. Oke, itu dia review aku. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang gak bosen-bosen ya. Kita ketemu lagi nanti di episode Terait lainnya. Jadinya pastikan terus nonton Terait hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah teman-teman.